Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bening, bertemu lagi dengan aku Putri. Di video kali ini, aku akan membahas buku yang sangat menarik buatku nih, yaitu buku Rahasia Agar Tak Mudah Dilupakan yang ditulis oleh Teh Kartini. Sahabat bening, pernah gak sih merasa kesepian seolah gak punya siapa-siapa di dunia ini? Merasa bingung harus curhat ke siapa ketika ada problem? Atau merasa bingung harus berbagi kebahagiaan dengan siapa? Nah, barangkali ada beberapa hal yang luput dari diri kita nih. Yang pertama, kita lupa bahwasannya ada cinta dari Tuhan yang Maha Besar. Tuhan kita mampu mendengar apapun yang kita ceritakan. Bahkan yang terbesit dalam hati pun mampu Ia ketahui. Sebagai hambanya, kita juga mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Kita dapat meminta apapun kepadanya, dan Ia berjanji akan mengabulkan hal tersebut. Tapi dengan satu syarat, yaitu kita hanya berdoa kepadanya. Dengan mengetahui hal ini, semoga kita dapat menyadari ya sahabat bening, bahwa di dunia ini kita gak pernah sendirian. Selalu ada yang menemani dan mendengarkan kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Tapi, gak bisa dipungkiri bahwa kita juga membutuhkan sosok sahabat yang selalu ada untuk kita, yang dapat mengingatkan kita akan hadirnya Tuhan. Akan tetapi, seringkali kita terlalu berharap akan hadirnya sahabat, lalu lupa untuk menjadi sosok sahabat yang baik. Sebelum menuntut ini itu, seharusnya kita melakukan hal tersebut terlebih dahulu kan? Nah, menurut Teh Kartini, menjadi sahabat yang baik itu gak susah kok. Kita hanya perlu berbicara jujur di depan sahabat kita dan berbicara baik di belakang mereka. Dengan begitu, kita bisa menjadi sahabat yang baik buat berbagi cerita sehingga kita nggak akan mudah dilupakan. Nah, mungkin sahabat bening ada yang berpikir nih, emang apa sih pentingnya gak mudah dilupain? Nah, aku akan menjawab sebagaimana jawaban Teh Kartini dalam bukunya. Emang siapa sih yang mau dilupain? Dalam bukunya, Teh Kartini membagikan rahasia-rahasia agar kita tidak mudah dilupakan. Rahasia ini dibagi menjadi 4 tema besar sahabat bening, yaitu rahasia cinta, rahasia bercerita, rahasia dipercaya, dan rahasia berpengaruh. Yang pertama, rahasia cinta. Kita nggak perlu bersusah payah untuk selalu ingin diingat. Yang perlu kita lakukan adalah berusaha mengingat setiap detail dari orang-orang yang kita sayangi. Tunjukkan sikap tulus, berbanyak interaksi untuk mengetahui apa yang diinginkan, dan berhenti memamerkan diri sendiri. Rahasia kedua adalah rahasia tentang bercerita. Pada bagian ini, Teh Kartini membagikan rahasia-rahasia agar kita nggak menjadi pencerita yang membosankan, tapi menjadi pendengar yang menyenangkan. Rahasia yang ketiga adalah rahasia dipercaya. Ada prinsip penting harus kita pegang agar dapat dipercaya, yaitu menurunkan ego agar menjadi setara dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah rahasia berpengaruh. Untuk menjadi berpengaruh, berarti kita bersedia menaiki pijakan tangga yang sama dan berproses bersama pada setiap tahapnya. Nah, aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini agar mendapatkan penjelasan yang lengkap pada setiap rahasianya. Dengan demikian, aku harap kita dapat menjadi sahabat yang baik bagi banyak orang yang mampu membuat orang lain nyaman, merasa terhormat, mau membangun potensi yang dimiliki, dan bersama-sama meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Sahabat bening, jika kita perhatikan, ada banyak sekali orang yang kesepian di sekitar kita. Menurut Profesor Cacioppo dalam bukunya yang berjudul Loneliness, Human Nature and the Need for Social Connection, ketika seseorang merasa kesepian, otaknya akan memasuki mode self-preservation, yang berarti individu tersebut menjadi disibukkan oleh diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Nah, walaupun self-preservation merupakan respon bawaan untuk melindungi diri kita dari ancaman, lama-kelamaan respon itu bisa berakibat buruk, teman-teman. Kesehatan fisik dapat menurun, kesejahteraan mental juga menurun, kita juga jadi memandang negatif segala sesuatu yang terjadi. Selain itu, kita jadi tampak dingin, tidak ramah, dan canggung saat harus berinteraksi sosial. Wah, melihat dampak negatif yang ditimbulkan dari kesepian, apa ya yang bisa kita lakukan untuk menolong teman-teman kita yang mengalaminya? Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Profesor Cacioppo, salah satu bentuk intervensi yang efektif untuk mengurangi kesepian adalah dengan menantang pikiran-pikiran negatif yang dimiliki. Misalnya, dengan menceritakan hal-hal positif yang dialami kepada orang lain. Jadi teman-teman, yang bisa kita lakukan untuk membantu teman yang kesepian adalah menjadi pendengar yang menyenangkan, agar mereka mau menceritakan hal-hal positif yang mereka alami. Seperti rahasia bercerita yang diungkapkan oleh Teh Kartini, untuk menjadi sahabat yang baik, maka jangan menjadi pencerita yang membosankan, tapi jadilah pendengar yang menyenangkan. Oke sahabat bening, sebagai penutup, aku ingin berbagi sabda Rasul yang menunjukkan keutamaan yang besar dari bersahabat dengan orang baik. Sahabat baik yang tidak akan melupakan kita, bahkan sampai di akhirat kelak.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang syafaat antara sahabat di hari kiamat. Kurang lebih makna sabdanya adalah seperti berikut. Jadi setelah orang-orang mukmin dibebaskan dari neraka, mereka begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak saudara-saudara mereka yang masih ada di dalam neraka. Mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, sholat dan juga haji bersama kami. Kemudian Allah menjawab, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Nah, para mukminin ini pun mengeluarkan banyak saudara yang telah dibakar di neraka. Ada yang telah dibakar sampai betisnya, ada pula yang telah dibakar sampai lututnya. Kemudian orang mukmin itu lapor kepada Allah, ya Tuhan kami, orang yang Engkau perintahkan untuk dientaskan dari neraka sudah tidak tersisa. Kemudian Allah berfirman, kembali lagi, keluarkanlah yang masih memiliki iman seberat dinar. Maka dikeluarkanlah orang mukmin banyak sekali yang disiksa di neraka. Kemudian mereka melapor, wahai Tuhan kami tidak meninggalkan seorang pun orang yang Engkau perintahkan untuk lintas. Hadis riwayat Muslim nomor 183. Nah, sahabat bening, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa persahabatan yang berharga adalah yang mampu membuat kita bersama-sama meraih kesuksesan di akhirat. Sahabat yang baik akan selalu mengingat dan mencari kita agar dapat berkumpul kembali di surganya. Oke sahabat bening, sekian pembahasan buku kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.